Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel Maret 27. Channel yang setia menyajikan fakta panas, dibungkus santai, tapi nyelekit sampai ke ubun-ubun ya. Nah, teman-teman, episode kali ini menarik karena kita akan bahas detik-detik ya ketika Bu Elida Neti memberi paham ke Roy Suryo. Dan seperti biasa, kalau Roy Suryo kalah debat, ciri khasnya langsung keluar, bukan klarifikasi, bukan argumen, tapi cengar-cengir ya. Kalau nggak cengar-cengir, ya plonga-plongo, nggak paham isinya, tapi tetap kelihatan paling pintar ya. Bedanya hari ini apa ya? Kali ini Roy Suryo diam 1000 bahasa, sunyi, senyap, hening. Mungkin sedang kehabisan bahan atau kehabisan alasan ya. Belum selesai sampai di situ teman-teman, suasana makin panas ketika Bu Elida Neti geram. Kenapa? Karena Khosinuddin ya, ini Yayang Tompel ya, Khosinuddin terus keluar-keluar bikin narasi yang merendahkan Bang Egy Sujana. Dan Bu Elida Neti tegas, kalau masih lanjut siap dilaporkan ke polisi. Ini bukan gertakan, ini peringatan. Lalu kita juga akan lihat debat sengit antara Bang Pitra Romadhoni melawan Khosinuddin ya, yang Tompel ya. Adu argumen, adu data, adu logika, dan hasilnya Khosinuddin kembali kewalahan. Belum cukup, masih ada satu lagi. Khosinuddin juga dibungkam oleh Lecumanan, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta. Jadi buat yang masih sok pintar, sok paling benar ya, kita ingatkan satu hal. Fakta di lapangan berbicara. Klien Khosinuddin bukan menang ya, bukan menang yang datang, yang ada malah berujung masalah hukum teman-teman. Nah, makin panas kan ya, makanya jangan kemana-mana, duduk manis, pasang headset ya, karena kita akan kupas semua tanpa basa-basi, tanpa drama, tapi penuh realita. Gas, kita mulai. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan, apakah minta maaf itu dengan kata-kata atau bersalaman? Dengan kata-kata damai dan understanding, kata Pak Jokowi, saya anggap itu udah clear. Dalam hal ini, kepada Pak Roy Suryo yang saya hormati, saya tidak ingin ada konflik di antara kita yang menghina, mencaci, memaki. Kalau kita mau melakukan perdamaian itu, salahnya di mana? Ya, kita kan. Nah, nggak usah sampai ke situ. ya. Cukup yang ibu cerita Ya, tadi. itu memang iya kan, dia nggak kapasitas tentang hukum. Menurut saya Pak, kenapa saya nggak mau hadir di Aiman? Di situ ribut terus. Padahal seorang pengacara itu berdebatnya di pengadilan. Semua satu pengacara itu ada 100 pendapat. Kalau dikumpulkan 100 pengacara, berapa pendapat yang harus diributkan? Makanya saya udah ke situ. Ya, makanya kita harus menghargai pendapat orang. Jangan kalau tidak kita bersama, pendapat kita tidak diakui, kita benci dan musuhi orang itu. Saya secara pribadi banyak pendapat-pendapat yang tidak saya suka, tapi saya diam. Karena saya tidak punya kapasitas menyalahkan orang, mengurus-urus orang yang tidak patut saya lakukan. Baik, Bu. Mungkin sampai di sini. Bang Egy, saksikanlah Bang Egy bahwa hari ini bukan kami yang meninggalkan Bang Egy. Kami tetap di jalur perjuangan ini. Bahkan dulu Bang Egy lah yang mengajak Bang Rustam Effendi dan yang lainnya termasuk Bu Kurnia untuk terlibat dalam perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan saya ingat ketika Bang Egy Sujana bertanya kepada saya sibuk mengadvokasi kasus PIK 2, membebaskan rakyat Banten dari perampasan tanah oleh oligarki PIK 2, Antoni Salim dan Aguan. Saat itu Bang Egy bertanya kepada saya, "Aka, kenapa Aka saya nggak dilibatkan untuk advokasi PIK 2? Bang Egy, kita bagi tugas ya. Saya fokus advokasi PIK 2 abang di ijazah palsu." Itu. Dan hari ini yang terjadi, saya harus katakan semua perdebatan ini tidak lepas dari keputusan yang Bang Egy ambil. Ya tidak apa-apa. Bagi kami setiap jalan yang ditempuh itu selalu ada konsekuensi. Dan kami bukanlah pengacara yang berorientasi hanya membebaskan, tapi klien kami kehilangan idealisme. Kehilangan penunjuk jalan di mana kebenaran itu berada, dan dia mengarah pada jalan-jalan kebenaran itu. Kehilangan arah sehingga dia tidak lagi konsisten di jalan kebenaran, kemudian menyimpang hanya karena selembar kertas SP3. Saya bukan pengacara yang menghalalkan segala cara yang hanya orientasinya klien bebas, tetapi kebebasannya dalam konteks berjuang hilang, teralienasi dari kaumnya,
tidak bisa kemudian membersamai. Kenapa? Karena itu yang tidak kami inginkan. Saya sudah pernah pertama kali yang saya hubungi Roy Suryo, Rismon, Tifa yang pertama kami dideklarasikan di Gedung Juang 30 April 2025 yang lalu. Dan saat itu kenapa Pak Roy memberikan kuasa kepada pihak? Kami yang mendeklarasikan Pak Roy. Kami persilahkan untuk menunjuk kuasa hukum sebanyak-banyaknya. Kami tidak eksklusif Pak Roy karena kita butuh banyak yang berjuang. Lalu muncul yang terakhir misalkan Bang Denny Indrayani, alhamdulillah. Ada LBHP Muhammadiyah, alhamdulillah. Ada kemudian Bang Refli Harun, alhamdulillah. Kami tidak pernah memfis-afiskan bahwa semuanya mau berjuang membela, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah. Saya ingin menyampaikan itu agar jelas bahwa persoalannya bukan masalah apa yang mau dikuasakan, tetapi apakah kita mau komitmen berjuang. Selanjutnya, satu lagi. Saya teringat hadis Nabi SAW yang ini harus saya sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perjuangan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita berjuang ingin menegakkan kebenaran dan pada faktanya kita memang berjuang ke sana membela rakyat dan pada faktanya rakyat membela kita, ingin menuntaskan kasus ini, kasus ijazah palsu agar terang benderang mana hitam mana putih. Tidak bisa hitam dan putih kemudian dikompromikan dengan restoratif justice, dengan perdamaian, sehingga kita punya tanggung jawab moral bahkan hutang kepada generasi selanjutnya. Bapak, kakek, dulu masalah ijazah presiden kita kok selesai hanya dengan kompromi. Lalu sebenarnya itu asli atau palsu? Enggak. Karena itu hari ini enggak bisa. Yang palsu direstorasi menjadi asli misalnya hanya karena ada restoratif. Enggak, fokusnya adalah kepada dokumen itu sendiri. Apakah kemudian dokumen itu berubah menjadi asli dengan restoratif? Kan tidak. Tapi kalau hari ini ada yang memilih jalan dengan niatan bahwa dia ingin mendapatkan selembar SP3, silahkan, mungkin itu yang diniatkan. Ingin menempuh jalan, dengan jalan itu dia bisa mengendarai mobil VW, silahkan, karena itu pilihan. Tetapi kami meneguhkan diri tetap akan berjuang karena banyak rakyat yang mendukung dan meminta agar perkara ini dituntaskan di generasi kita. Dan itu komitmen Pak Roy. Kenapa Pak Roy sudah tidak mau restoratif justice? Karena apa? Biarlah hadiah restoratif justice itu untuk Bang Damai dan Mbak Egy. Dan saya alhamdulillah lepas dari penjara, kawan, kok masa kita nggak terima? Senang, saya bahagia. Tetapi izinkan kami Bang Egy, izinkan kami Bang Damai untuk melanjutkan perjuangan yang dulu dirintis oleh Bang Egy, Bang Damai, dan insya Allah rakyat Indonesia kita tetap berjuang. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa, mungkin bukannya ada sesuatu yang sangat serius nih. Saya hari ini dipanggil oleh keluarga Bang Egy, disuruh Bang Egy untuk datang ke sini untuk mengklarifikasi atas statement yang dilakukan oleh Kozinudin. Kozinudin, kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Kozinudin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Ini luar biasa, ya. Kalian sudah terlalu mengada-ngada. Kalau kau paham hukum, Kozinudin, kau jangan berpidato, ya. Kau edukasi aja hukum yang melekat pada klienmu. Jangan hanya pidato melebihi kepentingan klien kamu. Pertanyaannya begini, Anda selalu menyalahkan SP3 keberatan terhadap SP3 terkait dengan keadilan restoratif justice. Pertanyaan saya, berani nggak Anda mengajukan pra-peradilan terhadap SP3 yang telah diterima oleh Polda Metro Jaya? Silakan Bang Gerson. Sesuai aturan ini, jika sudah ditetapkan oleh hakim, tidak boleh pra-peradilan. Ada aturannya. Kalau Bang Koji seperti apa Bang? Jadi kan begini ya, Ini belum ditetapkan oleh pengadilan. Berani nggak menguji SP3 itu ke pengadilan? Oke, coba kita Kalau dengarkan. memang itu bilang salah, uji dong, gugat. Gitu. Penetapan kepada hakim selaku pengawas dalam pelaksanaan restoratif justice. Ini kan nggak ditabrak-tabrak, langsung saja. Nah, ini lagi-lagi karena SOP-nya Solo, bukan Kuhap, Solo yang mengendalikan. Baik, coba. Ini yang ambigu begitu loh. Baik. Satu sisi mengklaim restoratif justice berdasarkan ketentuan KUHAP yang baru, KUHP yang baru. Sisi yang lain begitu dikritik, dia mundur pakai aturan-aturan lama untuk menghindari. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Di antaranya syarat objektif di pasal 5 bahwa kasusnya itu harus minimum ya 5 tahun atau sampai 5 tahun. Nggak boleh di atas 5 tahun. Oke. Kasusnya Egy Sujana, DHL ini ada yang ancamannya 6 tahun, 2 pasal sekaligus. Baik. Tapi demi Solo, karena ini perintah Baik, Solo, silakan. semua ditabrak Silakan. aturan. Saya mau bertanya kepada Bapak Saya Kozinudin. menjawab. Pertanyaannya Saya adalah, Kozinudin. Oh, bukan itu ya.
apakah tidak bisa menggunakan Perkapolri? Pertanyaannya sederhana. Baik, silakan dijawab Bang Fauzi. Dalam konteks ini digunakan Perkapolri ataukah KUHAP? Itu kan yang menjadi persoalan. Bukan, Hari ini saya praktiknya yang tolong digunakan dijawab dengan saja, KUHAP, Om tetapi Tony. tidak Bang menggunakan Kosi menjawab aja. KUHAP. Ustaz menjawab aja. Ini Ustaz kan menjawab aja. membalikan fakta saja. Boleh nggak menggunakan Perkapolri itu? Yang jelas boleh menggunakan Nah, SOP boleh. Solo. Dijawab. Karena Solo itulah yang Baik. saat ini sedang Dijawab. dijalankan. Baik, saya Dijawab. kembalikan lagi. Jokowi Widodo nggak terjadi ini barang. Oke. Ya, Baik, baik Bang Fauzi, berarti Anda menganggap bahwa ada kesalahan. intervensi Solo. Ada Dan intervensi semua balik aturan ini. dilabrak demi Solo. Baik. Fitnah dan fitnah terus. Baik, Bang Pitra, Apa terkait, yang perjuangan? terkait dengan Ini intervensi adalah bagian ini dari sendiri. membongkar apa yang menjadi rencana dari Solo. Perjuangan. Baik. Perjuangan termasuk mengungkap kebobrokan tadi. Ini bukan Dan ini adalah bagian dari cara kami menjelaskan bahwa institusi kepolisian ada di bawah kendali Solo, di bawah kendali Joko Widodo. Baik. Saudara dampingi saja klien saudara. Gak usah untuk ngajari menghadapi saya, hukum. penyidikan sekarang Jelas. juga banyak yang dihentikan, muncul SP3. Ya kalau begitu saudara sampaikan lakukan. pendapat saudara, Saudara tidak perlu lakukan aja mengajari bagaimana saya meng-SP3 dalam laporan membela kami saya. itu saja. Anda ini advokat Kenapa? bukan? Fakta Anda ini ya advokat Bang Bantri, bukan? Anda dampingin Perhimpunan masuk. Advokat Indonesia Fakta, tidak Bang Bantri pernah Anda dampingin menghasilkan masuk. advokat. Kalau bisa Saudara semua Anda dampingin yang masuk. berusaha menghasilkan Masuk. pekerjaan Anda yang membuat klien Anda masuk. Cara Faktanya rekan itu. sejawat. Ya. Rekan sejawat tidak boleh mengomentari pekerjaan rekan sejawat lainnya. Saya malu. Faktanya Tetapi itu, saya ya, yakin artinya Anda laporan bukan kami naik anggota penyidikan. Perhimpunan Silakan Advokat Indonesia. lakukan pra-peradilan. Tidak ada peradi Ya, bersatu. silakan Tidak ada lakukan peradi pra-peradilan. Tidak ada peradi pecah belah, yang ada Perhimpunan Advokat. Banyak sekali catatan-catatan yang kami buat yang kami akan sampaikan kepada Polda maupun kepada Kejaksaan ya terkait dengan kasus kami ya, bahwa selain bahwa kami ini sama sekali tidak punya kelayakan untuk menjadi tersangka, apalagi kasus ini kemudian menjadi sebuah kasus pidana ya, ini banyak sekali yang menjadi catatan kami, dan kami akan sampaikan catatan-catatan ini baik kepada Polda sendiri, kepada Kejaksaan, kepada para stakeholders ya, kepada pemerintah, kepada Komnas HAM, kepada DPR, kepada DPD, juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Karena sesungguhnya yang saya secara pribadi lakukan itu adalah. Baik teman-teman ya, dari semua potongan video yang barusan kita saksikan ya, satu hal jadi makin jelas. Yang bicara dengan data akan berdiri tegak. Yang bicara dengan emosi dan narasi kosong akan tumbang dengan sendirinya. Bu Eli Daneti tegas, lugas, dan fokus ke substansi. Roy Suryo seperti biasa, kehilangan kata-kata, cengar-cengir tak lagi ampuh. Plonga-plongo pun tak bisa menutupi kekosongan argumen. Hosinuddin dari satu debat ke debat lain, dari Pitra Ramadhani, Lejumanan, sampai persoalan klien-kliennya sendiri. Fakta berbicara lebih keras daripada ocehan. Dan dari sini kita bisa tarik garis tebal, ini bukan soal ijazah Pak Jokowi, ini soal dendam, kebencian, dan kegagalan menerima realita. Nah teman-teman, kalau kalian masih percaya politik dengan akal sehat, kalau kalian masih percaya Pak Jokowi, kalau kalian masih berdiri bersama Pak Jokowi, jangan diam, dukung channel ini dengan cara paling sederhana tapi bermakna. Like videonya, komentar pendapat kalian di kolom komentar, share ke teman, keluarga, dan grup sebelah, biar makin banyak yang sadar bahwa fakta tak bisa dikalahkan oleh fitnah, dan kerja nyata tak bisa dikalahkan oleh narasi palsu. Saya pamit, tetap sehat badan, sehat akal warasnya ya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.